dulu. Ya, kalau kita melihat kasus Gayus dan sebagainya ini, ya pendustaan yang berantai-rantai. Jadi sekali lagi para sekalian, seperti apa dikatakan oleh tadi, Masya Allah ya, Profesor Doktor ya, Ahmad Muhammad Nur Saif itu kayak sudah juga kayak dah melihat gitu yang selama ini dibicarakan. Ya, di pertemuan di mana-mana sekarang yang dibahas masalah itu masalah apa. Ya. Kemudian saya mulai mengelihi bahwa keberhasilan pendidikan itu bukan didasari pada perolehan nilai UN yang tinggi, kalaupun itu merupakan salah satu di antara standar keberhasilan pendidikan di Indonesia. Namun lebih jauh dari itu, pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang bisa ya, memupuk bakat para anak didiknya. Ya, ini kalau memupuk ya, bakat anak didiknya, ini merupakan ya, keberhasilan. Sebab kalau saya melihat di negara Cina yang jumlah rakyatnya ini mencapai 1 miliar lebih, di sana peringkat pendidikannya sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian India, kemudian juga Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Indonesia kenapa pada penilaian ya, ini kenapa Indonesia termasuk negara Asia yang pendidikannya belum dinyatakan berhasil? Karena antara lain belum bisa mendidik dan bisa mengembangkan bakat. Ya. Sebetulnya kalau kita mau bisa meningkatkan bakat, itu lebih cepat. Ya. Seperti tadi dari pelaksanaan hataman Aqidatul Awam, hataman Hidayat Sibyan, ya, kita mencoba anak ini sebetulnya ada yang bakat jadi yang ahli puisi, ya, bakat joget juga ada. Ya, tadi kan ada yang geong aja, ya, kalaupun mulutnya diam, ya, itu berarti kalau dibawa ke Bali itu akan lebih baik. Ya. Jadi ini pendidikan dinyatakan berhasil manakala pendidikan itu bisa menyalurkan bakat. Untuk itu para bapak dan ibu sekalian, terutama wali santri, kalau anak kita biarkan sudahlah kita pupuk, mereka yang bakat nyanyi, bakat macam-macam, ya. Dalam acara seperti tadi sebenarnya banyak sekali kita yang memupuk bakat-bakat, katakan ya, debat di forum umum dan sebagainya. Saya lebih senang mestinya kalau acara ini dipenuhi dengan acara anak sekalian. Kalau mendidik orang yang berbakat ini, itu lebih cepat daripada orang yang didik yang tidak berbakat. Contoh ya, seperti tadi Mas dikatakan Ustadz Jazuri ya, karena dia bakat di pertanian, karena saya percaya untuk mengolah masalah pertanian. Nah, itu kalau saya serahkan sama Tuki barangkali gak jadi. Jadi atau Mas Tuki kok suruh kiroah 10 tahun tidak akan pinter. Ya, Mas Tuki suruh belajar sama Ustadz Rahman setiap minggu belajar. Kira-kira Mas Tuki kiroahnya bisa enak enggak? Enak, tapi kira-kira suaranya enak enggak? Bisa enggak jadi qori yang baik? Saya rasa enggak bisa itu. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang berbakat, itu mengikuti pengajian Ustadz Rahman 2-3 kali saja sudah bisa menirukan. Jadi dengan demikian pendidikan dengan memperhatikan bakat itu lebih cepat. Ya. Dan kenapa sih katakan harus 3 tahun? Ya, umpama saja
dalam satu tahun bisa lah. Ini yang dimaksud dengan adanya akselerasi, ya. Cuman akselerasi di Indonesia ini saya masih belum tahu apakah akselerasi di Indonesia juga sama dengan akselerasi yang ada di negeri Cina, akselerasi yang ada di Thailand. Saya belum tahu. Akselerasi mestinya ini bukan hanya sekedar pada pencepatan waktu. Masa MTS yang mestinya 3 tahun ini apakah tidak bisa ditempuh dalam masa 2 tahun atau mungkin 1 tahun percepatan. Ini kalau akselerasi dengan pemadatan materi, saya kira juga tidak akan berhasil. Akselerasi menurut saya yang benar adalah akselerasi dalam masa pembukaan bakat. Kemarin Pak Mustahid sudah bilang bagaimana kalau MTS ini adakan akselerasi. Maksudmu gimana ini? Ini ternyata soal UN yang kelas 3 saya cobakan ujikan di kelas 2, ya, ujikan kelas 2 unggulan. Ternyata kelas 2 unggulan dicoba materi matematik, ya, ini nilainya ada yang mencapai nilai 9,86. Jadi kalau begitu kita percepat aja, kata Pak Mustahid, kan. Jadi nanti sehingga sanawiyah unggulan cukup belajar setahun setengah langsung sudah tamat. Saya jawab ini, yaitu sudah salah satu akselerasi. Tapi yang saya maksud akselerasi tidak sama dengan akselerasi yang dikehendaki oleh pemerintah. Akselerasi menurut saya adalah pemupukan bakat. Kalau anak bakat kita pupuk macam-macam, sehingga kita coba anak bapak di pertanian cepat. Begitu pula anak yang berbakat di perikanan. Ini 1 kali 2 kali saja bagaimana mengawinkan ikan dan bagaimana nyuntik ikan bisa, tapi yang tidak bakat uang kubur setiap hari malah nggak jadi-jadi. Nah, gitu pula ya, pesantren ini memang antara lain banyak ya bakat-bakat yang terpendam, kita biarkan tumbuh dengan sendirinya tanpa memberangus, ya, bakat-bakat yang berkembang pada anak. Kalau kami harus buat samarta harus begini, ini namanya memberangus bakat. Nah, oleh itu ya mungkin kalau dulu memang bakat itu bisa diketahui di perguruan tinggi dengan adanya fakultas-fakultas, ya, SMA masih umum, tapi nanti pada fakultas teknik dibedakan, fakultas ekonomi, fakultas macam-macam. Jadi pengembangan bakat justru di perguruan tinggi. Tapi sekarang yang pemerintah menyadari bahwa tidak semua warga Indonesia bisa ke perguruan tinggi, bahkan yang bisa ke perguruan tinggi ini adalah manusia-manusia katakan kelasnya F-man saja, manusia yang berharta, ya, sebab pendidikan di Indonesia digambarkan oleh Menteri Nuh itu kakinya besar tapi perutnya kecil, kepalanya kecil. Artinya apa? Untuk SD, SLTP dengan adanya BOS sekarang jumlahnya banyak, tapi nanti di STLTA mulai mengecil. Perguruan tinggi bisa dihitung dengan jari. Dari sejumlah lulusan ini baru katakan masuk perguruan tinggi hanya 5%. Contoh saja di Al-Hikmah ini tahun ini sudah bisa meluluskan sekitar 360, 150, 510, sekitar 520 anak. Tapi yang melanjutkan perguruan tinggi ini belum ada 100. Artinya tidak ada 20%. Yang 80% di mana? Kalau kawin sudah kena saja ya, tapi masih sebagian nganggur. Lah ini lalu pemerintah berpikir kalau demikian perlu ada pendidikan bakat itu sejak SLTA. Karena lalu sekarang yang sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia berlimpah. Tapi saya tidak jamin, sebab sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia pun juga tidak mengambil orang yang berbakat, ya.
Di sini contoh saja, yang namanya Andri itu sudah selesai di STM bagian instalasi listrik, tidak bisa dandani listrik sama sekali ya. Yang drop out dari Mu'alimin ya Damir, itu Mu'alimin hanya kelas 4 kalau salah, tapi seluruh listrik yang ada di Al-Hikmah itu adalah ditangani Damir sendirian loh ini ya. Jadi mestinya Damir dulu sekolahnya jangan di Mu'alimin ya. Kalau Damir dulu sekolahnya di STM bagian instalasi listrik, wah hebat sekali. Dia dari Mu'alimin dan Mu'aliminnya nggak selesai ya. Tapi nyatanya masjid itu dulu mau saya borongkan, rata-rata minta katakan untuk menyelesaikan listrik di masjid itu pusing. Saya sudah undang berapa orang, mintanya puluhan juta. Nah saya ngomong sama Damir, bisa selesaikan insya Allah seminggu, Pak. Cukup 2 bungkus